Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Ini posisi sekitar jam 7:30. Lagi menjenguk kebun porang kawan. Ini kebunnya kawan. Hijau ya, hijau sekali. Yang di bawah naungan kawan, hijau. Tapi kalau yang di tanpa naungan atau naungannya cuma 70%, 80% atau 90% agak merah kawan. Beda dengan yang di bawah naungan. Nah, topik kali ini kawan, saya mau sedikit mereview, melaporkan kepada kawan-kawanku semua bahwa perbedaan panili keliru kawan. Perbedaan tanaman porang saya, biasanya saya tanam panili loh kawan. Saya juga tanam panili, juga tanam porang. Makanya mulut saya ini keliru kawan. Sorry. Tanaman porang yang di bawah naungan seperti ini dengan perbedaan tanaman porang yang di tanpa naungan atau semi naungan yang cuma katakanlah naungannya 70%, 80%, 90%. Kalau di sini semuanya semi naungan kawan, karena bukan sawah, ini adalah di kebunan. Oke, coba kita lihat kawan. Ini kelihatan sangat hijau sekali ya. Ini posisinya di bawah pohon kelapa. Ini juga yang banyak naungannya. Ini sangat hijau sekali. Posisinya di bawah pohon kelapa. Tapi tetap gak full kawan. Ini kan masih ada rongga-rongga yang matahari bisa masuk. Dia kondisinya masih sangat hijau. Terus coba kita bandingkan kawan dengan posisi porang yang posisi naungannya mungkin cuman 80% atau 90%. Ini ya kawan, ini sampai sore matahari ke sana itu tidak ada naungan. Naungannya cuman di posisi pagi hari ini ada pohon kelapa dikit. Jadi matahari itu bisa antara 75% sampai 90%. Ini kita lihat kondisi daunnya. Ini agak menguning. Dengan kondisi kataknya masih belum terlalu besar. Coba ini kita lihat yang di bawah naungan, yang di posisi bawahnya pohon kelapa. Ini sangat hijau kawan. Ya. Jadi bukan naungan full ya, maksudnya semi naungan. Jadi ada beberapa naungan tapi dia tetap kena matahari. Kurang lebih antara 50% ke atas, 50% sampai 70% dia kena matahari. Dan ini yang mataharinya nyampe 80 sampai 90%. Bisa saya katakan 90% dia kena matahari, 10% cuma naungan. Karena di sini sudah tidak ada naungan sama sekali. Di sini posisinya di bawahnya kabel PLN. Sini kita lihat kawan, kondisi daunnya agak menguning. Dengan kondisi kataknya ini masih sangat muda ya. Jadi di sini bisa kita lihat untuk posisi daunnya beda dengan yang di bawah naungan. Naungan 90% bisa dikatakan tanpa naungan. Dengan naungan yang kurang lebih antara 60%, 50%, 60%, maksimal 70%, ini sangat hijau, bagus. Ini naungan kurang lebih cuman berapa ya? 85 sampai 90%. Jadi dia kena matahari full. Ya, ini mau katakanlah ini sekarang jam berapa? Jam 7. Jam 7 dia sampai ke sana ya, kurang lebih antara jam berapa itu? Jam 4. Kondisinya seperti ini, dia agak menguning. Jadi antara jam 8 atau jam 7 sampai jam 4 sore tidak kena naungan, dia kondisinya agak menguning. Yang kena naungan ini mungkin di sini dia kena sinar matahari antara jam berapa ya? Mungkin jam 8 atau jam 9. Terus nanti posisi siang kena naungan dikit ya. Terus posisi siang ya juga kena matahari juga. Beberapa mungkin di sini posisi naungannya katakanlah 60%. Ini sangat hijau sekali.
dengan kondisi katak lumayan ya, masih muda sama sih. Coba kita hitung kawan ya, kataknya banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, kecil-kecil gak usah dihitung, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37 katak kawan. Pohonnya segini kawan. Ini besok sudah waktunya dipanen yang pohon segini. Ini kasihan kawan, busuk batang, kataknya banyak ini. Batang bawahnya berjamur. Tuh. Tapi nggak apa-apa, ini kayaknya sudah bisa dipanen nanti ini. Biar copot dulu. Oke kawan, kita bisa membedakan tanaman porang saya yang di bawah naungan. Ini di bawah naungan kawan, hijau ya. Ini naungannya mungkin 50% ini. Ini sinar matahari sana masuk. Nah, di sini kan kondisinya seperti ini, dan matahari tetap bisa masuk, tetap di sini ada naungan. Di sini ketinggiannya 65 mdpl kawan, daerah panas. Bisa jadi kondisi tanah ketinggian 65 dpl dengan yang dataran tinggi katakanlah 500 mdpl atau sampai 1000 mdpl di lereng gunung mungkin beda. Saya katakan beda kenapa? Kalau di dataran tinggi itu kan suhunya lebih dingin. Kalau di dataran rendah di sini itu kan suhunya panas. Jadi kalau kena panas dikit saja, ini daun-daunnya bisa menguning kawan. Karena panasnya lebih panas daripada daerah gunung. Jadi saran saya ya untuk teman-temanku semuanya yang menanam tanaman porang, kalau datarannya sekitar 65 mdpl kayak saya ini, saran saya tanamlah di bawah naungan atau semi naungan seperti ini. Karena apa? Kalau kalian menanam tanpa naungan di persawahan, saya pastikan kondisinya seperti yang tadi, agak menguning seperti ini kawan. Karena apa? Tanaman ini tidak kuat dengan terik matahari. Kecuali ya, kalau rumah kalian atau tempat kalian menanam itu posisinya saya katakan mungkin 250 mdpl ke atas, atau katakanlah 500 mdpl ke atas ya. Saya katakan 500 mdpl ke atas, boleh-boleh saja kalian menanam di tanpa naungan di sawah. Apakah di sana itu akan lebih bagus di tanpa naungan? Saya katakan iya, di tanpa naungan jelasnya lebih bagus. Karena sinar matahari yang didapat itu kan membantu untuk proses fotosintesis untuk pengolahan makanan. Karena apa kawan? Proses fotosintesis itu sangat penting untuk pembesaran umbi, untuk pembesaran katak, ya, selain daripada nutrisi dari pupuk-pupuk yang kita berikan. Dari video ini dapat kita ambil sebuah kesimpulan. Pertama, untuk dataran rendah, saran saya tanamlah di daerah yang semi naungan. Jangan naungan full ya. Kalau naungan full itu kurang bagus untuk perkembangan umbinya. Tanamlah di semi naungan. Untuk dataran rendah mungkin antara kayak di sini 65 mdpl, 100 mdpl atau 150 mdpl. Bisa jadi nyampe kurang lebih antara 300 mdpl atau 250 mdpl lah, kemungkinan lah maksimal. Kalau kemungkinan 250 mdpl, tanamlah di bawah semi naungan. Ada naungannya dikit-dikit aja kawan. Kalau untuk
di lereng gunung, katakanlah di 500 mdpl, 400 mdpl, bahkan sampai 1000 mdpl, itu kayaknya lebih bagus di tanpa naungan. Di tanpa naungan kayaknya lebih bagus daripada yang di bawah naungan. Apakah di bawah naungan itu nggak tumbuh? Ya tetap tumbuh kawan, cuman kemungkinan proses fotosintesisnya kurang karena di sana sudah daerah dingin dan posisinya di bawah naungan. Oke, itu aja kawan, tip dari saya. Saya menanam porang ini alhamdulillah sudah 3 tahun kawan. Bisa dilihat hasilnya sendiri ya kawan. Sekarang bayangkan hasil kataknya aja udah berapa kawan. Ini satu pohon berapa katak kawan? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu pohon loh kawan. Ini gak terlalu besar lah, kecil kan. Semua jempolan saya, nah, lebih besar dikit lah. Ya ini sudah ada 9 katak kawan. Nah segini banyak kataknya berapa kawan? Kalau ditanam, ini katalah dipanen ya kawan ya. Ditanam di sini saja, ini sudah gak muat kebunnya kawan. Jadi yang pasti insya Allah hasil kawan. Ya, jadi kawanku kalau mau menanam porang, itu tip dari saya tadi, lihat dulu posisi ketinggian daerahnya kawan. Kalau kawan punya lahan sawah dengan posisi katakanlah 50 mdpl, saran saya ndak usah ditanamin porang. Karena apa? Saya pernah melihat video dia marah-marah. Marah-marahnya kenapa? Katanya tanaman di sawah bagus, ini nyatanya hancur, daunnya merah, banyak yang mati. Ya itu kan, ya kemungkinan dia belum tahu ya, belum punya pengalaman. Jadi teknis menanam seperti tanaman porang ini, karena tanaman porang ini kadar airnya kan tinggi. Kalau dia kena suhu panas, apalagi di posisi yang tanam dari katak ya, jelas tumbuhnya masih sangat kecil, pasti dia akan merah. Tidak lama dia akan mati juga kalau tidak segera kena hujan. Kena hujan pun bentar lagi panas, dia nggak kuat lagi. Karena hujan kan tidak terus kan. Kadang-kadang hujan setengah hari, habis itu panas lagi, besok panas, besok hujan lagi bentar. Oke kawan, itu tip dari saya. Terima kasih sudah menonton channel saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kawan-kawanku yang suka dengan video saya. Jangan lupa subscribe ya kawan. Tekan tombol loncengnya kawan supaya notifikasi masuk ke HP Anda. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya. Kalau memang video saya ini bermanfaat, mau di share ke teman-temannya, monggo silahkan di share. Oke kawan, dari saya pribadi meminta maaf yang besar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.